Shalom, doa dan harapan kami bahwa kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dengan penuh sukacita kami kembali menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 30 Juni tahun 2022. Mari bersama saudara kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia memurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di dalam hidupmu seluruhnya. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita memohon penyertaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, agar kami dapat mengerti apa makna firman Tuhan itu bagi kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, bahagian firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai ayat 18. Manasye Raja Yehuda. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hepzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem aku akan menaruh namaku." Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara malaikat di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud
dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem, yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat, seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaran para hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manasye, Raja Yehuda, telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus dan dibalikkan pula menungging. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku, mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung, belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manasye, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dia dikuburkan di taman istananya, di taman Uza. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema membina bukan membinasakan. Saudara, menjadi dambaan semua orang ketika memilih seorang pemimpin adalah keinginan untuk hidup lebih baik, aman, nyaman, dan sejahtera. Pemimpin diharapkan menjadi panutan dalam banyak hal, karena dia adalah cerminan dan menjadi pusat perhatian banyak orang. Pemimpin yang baik akan dirindukan, tetapi pemimpin yang tidak baik akan menjadi batu sandungan. Manasye adalah Raja Yehuda saat berusia 12 tahun dan memerintah selama 55 tahun. Lamanya memerintah bukan karena ia baik, tetapi justru sebaliknya, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti Raja Ahab. Ia tidak seperti ayahnya Hizkia yang takut akan Tuhan dan menyingkirkan apa yang keji di hadapan Tuhan. Dengan demikian, istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tidak selamanya benar. Buktinya, Manasye hidup bertolak belakang dengan ayahnya. Ia membangun kembali bukit-bukit pengorbanan, membangun mezbah untuk Baal di rumah Tuhan, membuat patung Asyera dan menaruh di rumah.
Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dan membunuh sangat banyak orang. Manase sebagai pemimpin bukan mengayomi, melainkan membunuh dan membinasakan rakyatnya, bahkan membawa rakyat berdosa sehingga Tuhan menghukumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memimpin diri kita, keluarga, jemaat dan masyarakat kepada apa yang dikehendaki Tuhan? Apakah kita sudah menjadi pemimpin yang betul-betul mengayomi? Atau masih muncul sikap-sikap Manase yang bukannya memimpin tetapi justru membinasakan? Mari saudara, menjadi pemimpin yang bijaksana dan memimpin dengan penuh ketulusan hati. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Saudara, mari bersama kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami. Oleh kemurahan dan kasih-Mu, ibadah kami malam ini boleh berlangsung dengan baik. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya kami jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam kehidupan kami setiap waktu. Juga ya Tuhan, kami mensyukuri setiap berkat-berkat-Mu yang Engkau senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami waktu demi waktu. Terima kasih juga Tuhan, oleh perkenan-Mu memungkinkan kami mengangkat pelayanan pada malam hari ini, baik sebagai pemberita firman, pengiring nyanyian, kantoria, tim multimedia. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan dan memampukan kami melaksanakan pelayanan pada malam hari ini. Kiranya pelayanan kami berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan terus memampukan kami untuk memberi diri dalam melayani Tuhan. Bapa di surga, bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, kami mensyukuri setiap anugerah dan berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada jemaat Tuhan di sini, pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga pun sebagai persekutuan jemaat. Syukur dan sukacita kami persembahkan kepadamu Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami yang hari ini boleh berulang tahun. Bersama Ibu Yulita Malisa, Ibu Roma Hani Juwita Pancaitan, Ibu Koni Luciana Fitri Sinaulan, Tesalonika Paloan, dan Gracia Samantarano. Engkaulah yang telah menyertai mereka dalam kehidupan mereka setahun telah berlalu. Engkau menambahkan usia mereka, hanya kemurahan dan kasih-Mu lah. Sebab itu bersyukur kepadamu. Doa dan harapan kami Tuhan, kasih dan berkat-Mu akan terus Engkau lanjutkan dalam kehidupan mereka di hari-hari yang akan datang. Juga bersama dengan keluarga Bapak Abraham dan Ibu Melda Bongga, terima kasih Tuhan, Engkaulah yang telah menyertai mereka dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka, sehingga boleh memperingati hari ulang tahun perkawinan hari ini. Tuhan sertai dan lindungi juga kehidupan mereka dalam rumah tangga mereka di masa yang akan datang, usaha pekerjaan mereka, harapan-harapan mereka, pergumulan-pergumulan mereka. Bapa di surga, berkatilah seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Berkati dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam tanggung jawab mereka baik sebagai ibu rumah tangga pun sebagai kepala keluarga. Berkati anak-anak karunia-Mu bagi mereka Tuhan, baik dalam pertumbuhan mereka pun dalam kelanjutan studi mereka. Syukur kepadamu Tuhan, mereka boleh melalui lagi 1 tahun pelajaran yang telah berlalu. Ada di antara mereka yang naik kelas dan juga naik tingkat. Tuhan sertailah mereka, karuniakan kecerdasan, ketekunan belajar bagi mereka, sehingga di kelas atau di tingkat yang baru ini, mereka juga terus tekun dan setia belajar. Apa yang mereka cita-citakan suatu waktu dapat diraih dengan baik. Bapa di surga,
Berkatilah jemaat-Mu di tengah pergumulan-pergumulan mereka masing-masing. Kalau ada yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, mohon Tuhan berkati setiap usaha mereka untuk mendapatkan kesembuhan. Mereka yang bergumul karena duka cita, Tuhan hibur, kuatkanlah. Mereka yang bergumul karena kebutuhan hidup, mereka yang bergumul karena pekerjaan, mereka yang bergumul karena relasi satu dengan yang lain dalam rumah tangga, dan berbagai pergumulan-pergumulan mereka, ya Tuhan, tolonglah mereka, buka jalan bagi mereka untuk bisa melewati setiap pergumulan itu. Doa kami Tuhan untuk pelayanan dalam jemaat-Mu di sini, Tuhan berkati para pelayan-pelayan-Mu, pendeta, penatua, diaken sebagai majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, para pengerja gereja, dan semua kepanitiaan. Tuhan berkatilah, mereka boleh bersama-sama menata pelayanan dengan baik. Bapa di surga, berdoa juga bagi mereka yang terpisah dengan keluarga oleh karena tugas pekerjaan, oleh karena berjuang merancang masa depan melalui studi, di mana saja mereka berada, Tuhan sertailah mereka. Saudara-saudara kami di mana saja berada, yang senantiasa mengikuti program rehat dari Jemaat Elim Balikpapan, Tuhan berkati juga mereka, sempurnakan syukur sukacita mereka, topang teguhkanlah iman mereka Tuhan, dalam menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup. Kami mendoakan kegiatan-kegiatan dalam gereja-Mu, Gereja Toraja, baik itu peraya PPGT, berdoa juga untuk jambore sekolah minggu. Tuhan berkatilah, sehingga dapat berjalan dan berlangsung dengan baik. Ya Bapa di surga, pemerintah kami, bangsa negara kami Indonesia, Tuhan berkatilah. Kehidupan kami sepanjang malam hari ini, kami pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan beserta dengan kami. Ini doa kami Tuhan, syukur syafaat kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami, sebab kami datang kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, itulah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia, hanya di dalamnya. Saudara, demikianlah kebersama-samaan kita pada malam hari ini. Doa dan harapan kami bahwa melalui program rehat ini,
iman kita semakin bertumbuh, jiwa kita semakin disegarkan untuk terus setia mengiring Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam. Shalom.